سكتر ونبعنا وبيننا لما نعلم الشيء أبو محمد الذين أمر الله بنحمد ورسول على أبنانا وأبنه العالم على رب الأشهد الفاتحة بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين الحمد لله نشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك ولا إله إلا أنت وعلى أنت العلم الحكيم الأحمد والقدر بالله العلي العظيم ونادى كلنا في الوجود الآبدين والجهد ندعو عنكم من جميع المستقيمين وعلى المعلم الذين آمين الحمد لله نشهد أن الرجل صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا إذا أذنب العبد ذنبا فقال يا ربي اغفر لي يقول الله تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بذنبي إذا فقد غفرت لك فافعل ما شئت. Dalam sebuah hadis disebut apabila berbuat dosa seorang hamba kemudian dia berkata ya Allah ampuni dosaku, maka ujar Allah SWT, hai hambaku berdosa ia akan satu dosa dan mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya dan mengambil dosa tersebut, pergi kamu karena sungguh aku mengampuni dosa engkau. Faf'al ma syi'ta, maka berbuat olehmu ma syi'ta apa yang kau kehendaki. Ai ma dumta tudhibu fatastaghfirini wa ana aghfiru laka, selama engkau berdosa dan engkau meminta ampun kepadaku, aku ujar Allah mengampuni dosa engkau. Selama engkau berdosa dan engkau minta ampun kepadaku, maka aku mengampuni dosa engkau. Mungkin hadis kursi Ibn Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya wa lam tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Di dalam hadis kursi disebut, hai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan, tetapi engkau tidak syirik kepadaku, dan aku datang kepada engkau dengan sepenuh keampunanku. Wa qurabaha ay mala'uha aw ma yuqalibu mala'aha wa ta'ibu raji'un ila rabbih, dan orang yang taubat itu dia kembali kepada Tuhannya. Wa ta'ibu raji'un ila rabbih mudabbirun an nafsihi, dan orang yang taubat itu ia berpaling daripada dirinya. Munkasirun mubtakirun, dia selalu hatinya sedih, mubtakirun, dan dia berhajat kepada Allah. Wa hadhi akhassu awsabil ubudiyah, dan inilah yang paling khusus daripada sifat kehambaan. Wa amma idza lam yahmilu ala ruju ila Allah baqiya musiran ala ghairi munjaziran wa mustakhiban bil dhanbi wa muhtaqiran wa mustaksiran ma yadharu alaihi min at-ta'ati wa mu'jiban bihi fahada min awsafil munafiqina. Adapun orang yang tidak mendorong akan dia atas kembali kepada Allah, orang ini udah sedikit banyak dosa, banyak maksiat, tapi ia kadang mau bertobat, bahkan ia mengekali atas itu dosa, dan ia tidak takut daripada itu dosa tersebut, dan ia menganggap enteng dengan itu dosa, mustakhifan, menganggap enteng dengan itu dosa, bahkan dia menghinakan dosa tersebut, dan ia memperbanyak apa yang nampak atasnya daripada itu taat. Artinya ia lebih banyak mengerjakan maksiat daripada taat, bahkan ia merasa ujub dengan taatnya tersebut, padahal taatnya sedikit, maksiatnya yang banyak. Inilah sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu punya sifat, pertama, ketika dia berbuat dosa, dia nggak ada hendak bertobat. Yang kedua, orang yang munafik itu mengakali itu maksiat, bahkan ia menganggap enteng itu maksiat, dan dia menghinakan, dan dia menganggap banyak ketika taat yang dikerjakannya, padahal antara taat dan maksiat tadinya banyak maksiatnya, tapi dianggapnya taatnya yang lebih banyak. Bahkan
inya ujub dengan taatnya tersebut. Ujub itu dengan taatnya, itulah ujar sini gawian orang-orang munafik. Li'anna al-mu'min yara dhanbahu kal jabal yakhafu an yaqa alaihi. Karena sifat orang beriman itu dia melihat dosanya seperti gunung. Orang beriman itu dia melihat dosanya seperti gunung, takut bahwasanya gunung itu mengenai dia. Wal munafiqa yarahu kadzubabi qala bihi hakadha an waji. Adapun orang munafik dia melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di wajahnya lalu ia usir akan dia. Kama warana dalika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti yang dikatakan oleh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma yu'amilu Allah bi ahli al-intisar min al-karam a'dham min ta'atihim wa ma yu'amilu bi ahli al-yas wa al-karam a'dham min sayi'atihim. Dan apa-apa yang yu'amilu Allah, orang yang memperoleh Allah, seperti orang-orang yang banyak dosa, Allah yang taat itu lebih besar daripada taat mereka itu. Dan apa-apa yang mempergauli dengan akan Allah Ta'ala, orang yang putus asa, mereka menganggap kejahatan mereka itu lebih besar daripada itu rahmat Allah. Wa husnul dhanni billah wa in kathuratil khataya wa 'azamatil balaya sya'nu ahlil iman. Baik sangka dengan Allah, sekalipun banyak kita punya kesalahan dan besar itu bala musibah, itulah perkara orang-orang yang beriman. Jadi sifat orang beriman itu yakni baik sangka lawan Allah Ta'ala. Kayak apapun dosa itu banyaknya, kayak apapun dosa itu besarnya, kayak apapun bala musibah itu besarnya, orang beriman itu tetapnya baik sangka lawan Allah. Waktu itu sya'nu ahli kufri wa tughyan, dan lalawanannya ini lalawanan daripada orang kafir dan tughyan. Jadi orang kafir, orang-orang tughyan itu inya lawan Allah, jahat sangka. Jadi gawean orang kafir itu yakni ia jahat sangka lawan Allah. Kalau orang beriman kan tak. Yurwa anna badal khata illa mahadaratul wafat. Diriwayatkan dari sebagian orang yang berbuat dosa manakala para meninggal. Ausa ila ummi, lalu ia berwasiat kepada ibunya, idza ana mitu fala tu'allimi wi al-jirana. Ibu, ujar orang tadi, apabila ulun mati jangan pian beritahu kepada jiran-jiran ulun. Fa innahum yashmatuna bi mauti, karena mereka itu nanti akan mencela dengan kematianku. Wa hadza khatamun maktubun alaihi la ilaha illallah, dan ini ada cincin yang tertulis la ilaha illallah. Nah, ini nama ulun anak meninggal. Berbeda kena ulun meninggal pian jangan beritahu lawan jiran-jiran. Ada ulun orang ahli maksiat, tapi ini ada cincin tulisannya la ilaha illallah. Idza mitu faj'alhu fi nahiyati qabri. Apabila ulun mati, cincin yang tulisannya la ilallah ini andap di dalam kubur ulun. Tulisan cincin ini, nah, tulisannya la ilallah apabila ulun mati, ibu andap di dalam kubur ulun. La'allallah yarhamuni, mudahan Allah rahmati ulun dengan berkat tulisan la ilaha illallah ini. Ini baru tulisannya lah ada di tangan. Wa idza mitu fadhairi ila ala khaddi. Apabila ulun mati, ujar si orangna, maksiat tadi mak akan batis engkau di pipi ulun. Wa qul hadza jazaa'u man asallah. Katakan olehmu ini balasan orang yang maksiat lawan Allah. Wa idza mitu fabtahili ila Allah wa qul Allahumma inni raditu anhu farada anhu.
Dan apabila ulun mati, hujanan anak membayang dosa tadi, maksiat tadi, minta olehmu kepada Allah, katakan oleh Allahumma inni raditu anhu, biar mainan banting, ya Allah ulun ridho lawan anak ulun ini. Kayak apapun ulun ini banyak dosanya, ahli maksiatnya, nang banting piannya, hai umi, pian ucap ya Allah ulun ridho lawan anak ulun ini, fardhu anhu, maka ridhoi olehmu daripadanya. Nang poinnya ini tadi, yang pertama tadi apa, tulisan la ilaha illallah anak dia apa di dalam kubur tadi. Yang kedua doa kita tadi, nah kayak apapun anaknya itu maksiatnya, mati dalam keadaan maksiat, kita lawan Allah, ya Allah ulun ridho lawan anak ulun ini, fardhu anhu, maka ridhoi olehmu akan dia. Jangan sampai kui dan itu lawan anak saling. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu lawan anak sangkal. Kayak apapun itu gaweannya, seorang tua itu wajib punya ridho lawan anaknya. Kenapa? Karena letak ridho Allah terletak di keridhaan orang tua. Ulun ya Allah ridho, nampak dia yang penting pemain hujan nang apa, nang orang ahli maksiat dia ridho lawan ulun. Allahumma inni raditu anhu fardhu anhu. Itu baru apa darahnya, baru cincin yang di anak dalam kubur, nang ada tulisannya la ilaha illallah, apalagi nang untung nang meninggal itu ahli la ilaha illallah. Itu cuma di sini dari kuitannya apa? Berdoa ya Allah ridhoi anak ulun ini ya Allah, fardhu anhu, Allahumma raditu anhu, ulun ridho ya Allah daripadanya. Artinya sama aset anak kita, seakan-akan anak kita apabila sudah meninggal, kewajiban orang tua itu ridho. Jangan sampai nilai anak ulun ya Allah, yang kada menurut ulun, kada ulun ridho ya Allah. Allahumma inni raditu anhu fardhu anhu. Ujian anak penting pian main ridho lawan ulun. Kalau pian ridho Allah itu ridho lawan ulun. Kalau Allah ridho, Allah ampuni dosa ulun. Wala rawi wa kharajtu min indi Anas bin Malik bin Basrah, keluar aku dari sisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu kota Basrah. Fa idza bi janazatin yahmil arba'atu min al-jazzi wa imra'atun tatba'uha. Maka tiba-tiba ada mayat yang membawakan 4 orang daripada orang hitam, dan ada seorang perempuan yang mengiringi akan dia. Waktu subhanallah, maka aku ujar perawi ini hadis, mengucap subhanallah. Janazatun fil Basrah yahmil arba'atu minal jazzi. Ini masa jenazah dari orang Basrah nang mengantar ke kubur cuma 4 orang. Artinya mana penduduknya nang lain? Lah aku nana khamisah, aku di sini nang membawa mayat ini kalimat dari mereka itu. Padahal itu lalu aku memaraki. Wakutulah aku kata kepada mereka itu, nama apa taqaddamu wa sallu alaiha. Maju di antara kamu 4 ini. Wa sallu alaiha, dan sembahyangkan oleh atasnya. Qalu quluna fiha sawa'un innama nahnu istajaratna hadhihi mar'ah. Lalu jenazah bapak kami sebenarnya ini kada bisa sampai jenazah. Kami ini kada tahu dia apa-apa. Kuma kami ini gawian ambil upah makan mayat. Kalau urusan sampai kipayah kami kada tahu. Quluna fiha sawa'un. Kami ini sebenarnya sawah. Maksudnya sawah itu ular. Maksud sawa'un itu sama, kada bisa apa-apa sama yang kipayah kada bisa. Karena kalau inna nahnu istajaratna hadhihi mar'ah,
kami ini diubahi dunia ini nah. Pada kadang tu dalam aku jarawi ini hadis maju wasada itu alaihi dalam musnah atasnya. Pada mabarak namin di mana kami tutup menanamnya. Ibihadil ma'akal dhahikat wa hamilatillah wa aradat al-insiraf wa aradat al-insiraf. Tiba-tiba si perempuan tersebut tertawa ia dan ia memuji Allah dan ia menghadapi bulik. Fakutulah lalu aku kata kepada perempuan tersebut, la yunji ki ila sidqa mimma talhaqina. Tidak ada yang melamatkan engkau kecuali sidqa, istiqo kecuali engkau jujur. Mimma talhaqina. Kutakuni, perempuan kenapa yang kamu tertawa? Akhbartini al-khabar, kabarkan olehmu akan aku akan ini kabar. Qalat Bapak atu jamima awsani bihi. Ujar perempuan tersebut, aku sudah memperbuat seluruh apa yang diwasiatkan yang meninggal ini. Pada madufina samitu sautan la asyukku biha anna sauto yaqul idhabi ya ummah. Dan manakala ditanaminya aku mendengar suara, nah aku pada ragu-ragu lagi anna sauto yaqul suara si nangku tanam ini berucap idhabi ya ummah, ia berucap pulih oleh mama. Qadimtu ala rabbin kamil radin ghayra ghadwan. Anakku itu berucap punya nama mama tadi, bulik yang sudah naik Allah itu pemurah ridho dan Allah itu kada marah lawan ulun. Allah itu kada marah lawan ulun. Artinya namanya yang akan ulun ini mae orang soleh, ulun disembayangakannya. Dan sidin memandangkan ulun ini orang baik. Jadi Allah itu ridho lawan ulun. Gara-gara juga apa? Namanya bayangan tadi ada satu orang soleh. Padahal si kan orang ini tadi meninggalnya dalam keadaan maksiat, tapi ada namanya bayangan orang soleh tadi. Fadhur rahimakallah mu'amalatu ma'al insallam tasuddahu inda kathiril jara'imi wal adhar kana itimadu ala karim wa'adhimi afli. Pandang olehmu dan Allah memberi rahmat kepada engkau. Allah mempergauli lawan orang-orang yang berbuat dosa besar, yang mana alladzi lam tasuddahu, yang tidak menahan akan mereka itu daripadanya kebanyakan dosa. Adalah berpegangnya mereka itu alas kemurahan Allah dan kebesaran kemampuannya. Artinya si orang-orang maksiat tadi kadang berpegang lawan amal kan ada. Apa yang dipegang? Menggawi banyak dosa, mereka berpegangnya lawan kemurahan Allah, lawan kemaafan Allah. Itu gawian orang-orang yang ahli maksiat. Artinya kita tetap berpegang lawan Allah dengan kemurahan Allah serta besarnya kemaafan Allah. Wa qamu maqamal adillah al-ba'isina baina yadil maula al-ghanil karim al-muhsin al-barrur rahim. Wa ma tara ma yukrim bihi man atahu bidillati wa kisarih. Dan adalah mereka itu menempati makam sebagai orang-orang yang hina, al-ba'isina, yang mereka mengharap di hadapan Allah yang kaya dan pemurah yang baik lagi kasih sayang. Faman tara ma yukrim bihi min man ata bi dhilal wa kisari wa khuduhi wa istiqanati wa bikari wa libidzalika wa la yasudda makan babil karim in kathurna minka khati'atun wa awzarun. Jangan menahan akan engkau daripada pintu Allah yang pemurah sekalipun kamu banyak punya kesalahan dan dosa. Walaysa ya'tumu indal afwi dzambun, karena tidak ada yang besar dosa itu ketika Allah memaafkan. Walaysa ya'tumu indal afwi dzambun, tidak ada dosa itu besar ketika Allah memaafkan. Wa in kanat idhamun, sekalipun dosa itu sangat besar, tetapi kalau Allah memaafkan maka dosa itu tidak menjadi besar. Wa innar rabba ghafarun,
karena Allah itu Maha Pengampun. Wa inna Rabba Ghaffarun. Wa idza tajalla bi fadlihi saburatil kabair, apabila Allah tajalli dengan anugerahnya, maka kecillah seluruh dosa besar itu. Wa idza tajalla bi fadlihi saburatil kabair, maka apabila Allah tajalli dengan anugerahnya tersebut, maka kecillah itu dosa-dosa besar. Wa in wajaka bi'adli, tetapi ketika Allah datang kepada kau dengan keadilannya, azamati saghair, maka seluruh dosa kecil itu menjadi besar. Jadi dosa kecil, dosa besar itu tergantung. Apabila kita memandang kepada kemaafan Allah, sekalipun dosa itu besar, semuanya kecil. Tetapi dosa itu menjadi besar walaupun kecil apabila kita memandang kepada keadilan Allah Ta'ala. Bidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu anhu kal mufassir lima aslafahu fi hadhihi hikmati. Kemudian berkata ini mu'allif, yakni Sayyidina Abdullah As-Sakandari radhiyallahu anhu, la saghirata idza qabala ka'adluh wa la kabirata idza wajhaka fadluh. Tidak ada dosa kecil apabila yang mendatangi akan engkau keadilannya Allah, dan tidak ada dosa besar apabila mendatangi akan engkau itu anugerahnya Allah Ta'ala. As-saghira min adami kullu ma kufira bi ta'ati inda ahli furu'. Dosa kecil daripada itu, asalnya yang kecil daripada dosa. Kullu ma kufira bi ta'ati inda ahli furu'. Setiap apa yang dikifarati dengan taat menurut ahli furu', menurut ahli fikih. Itu asal arti dosa kecil. Wa kabirah, dan arti dosa besar kullu ma aujabat haddan, setiap apa yang mewajibkan kita dihukum. Misalnya kalau minuman keras, kita minum misalnya dihad, dirajam, dicambuk atau berzina. Apabila itu wajib dihukum, dicambuk, dirajam, itu namanya dosa besar. Berzina, bunuh, bisa mencuri, nah itu masuk kategori dosa-dosa besar. Aw nassa 'alaihi syari'u wa bainahu awsatun min Allah biha majalun wa inda ahli usul. Tetapi menurut ahli usul, annaka idza nadarta ila kibriya man asaita kana kullaha kaba'ira. Sesungguhnya apabila engkau memandang kepada kibriya, kepada Allah Ta'ala, man asaita, kepada kebesaran orang dan kau maksiati akan dia. Apabila kita memandang kebesaran kepada orang dan kau maksiati akan dia, karena kullaha kaba'ira, maka adalah dosa itu semuanya besar. Artinya bintangan dosa itu kan urusannya kita berdosa lawan Allah, walaupun itu kecil, semuanya besar. Masalahnya sandarannya kepada Allah. Kita maksiatnya lawan siapa? Kalau kita maksiatnya lawan Allah, maka itu semua dosa itu besar. Wal adillatu asyadiyah atuqassilu wa tahaddu li kulli haddin. Wa itu alimta anna saghira ila bi ta'ati. Dan sekira-kira engkau tahu bahwa dosa kecil itu yang dikifarati dengan kita mengerjakan taat, wa bi taubati al-mujmalah, dan dengan taubat secara keseluruhan. Wa alim ta'ala anna idza hasala israr ala sawairi lahiqati bil kaba'ir. Tetapi ketika dosa kecil itu kita kekali, maka dosa kecil itu menjadi dosa besar. Wa anna wa'adhan idza qabalaka bi'ani kana sagairu kaba'ira. Dan seperti itu juga dosa kecil itu apabila dipandang kepada itu keadilan Allah, maka dosa kecil itu menjadi besar. Misalnya dosa kecil itu kita melihat perempuan yang bukan istri kita, melihat aurat perempuan yang bukan istri kita misalnya. Walaupun itu kecil, punya sendiri, tapi itu menjadi besar apabila dipandang kepada keadilannya Allah Ta'ala, atau itu menjadi besar apabila kita mengakalinya.
alama kalama qala inna nadrika kibriya min asyaitah tasiru kabaira wa idza tafaddala ali bi taubati wa ihsanil amal wa islahil halal zal khalali wa tajalla alayka bi wasfil fadli saburatil kabair wa salat fi jambil afwi ka ghairi fi rimali. Maka tetapi apabila tafaddala alayka, apabila engkau mendapat anugerah dengan bertaubat dan baik amal dan memperbaiki apa yang rusak dan tajiri Allah kepada kau dengan sifat anugerahnya, maka jadilah dosa-dosa besar itu menjadi dosa kecil. Waqatrah fi jambi bihari, itu sama seperti debu di padang pasir atau seperti itu setitik air di lautan. Bal aqal min dzalika wa akhtar bala syai'an wa amala fil adli bil muqabalah li annahu idza qabalaka bil adli kafaka wa awbakaka aqallu syai'in min adh-dhunub wastagraka ta'ataka aqallu syai'in min an-ni'am wal muwajjah min al-ikram wa min qabilil 'am fa idza habala 'abdan taqabbala hasanatihi wa dakharaha wa maha syai'ati wa ghafaraha wa idza awadahu naqasahu ahsa qabaihi wa 'addahu 'alayhi wa dha'ihu wa fattasa ilayhi fil 'amal wa bayyana min hasanatihi mawadhi'al khalaq fayastakhilu minha kama yastakhilu min baqiyati syai'at wa yasbiru kama la yastabiru min al-hafwati wa li bidzalika inna in wajahul fadlu sarat kullu ma'asyatin sagiratan mislu subhanin ala hadari. Jikalau menghadapi itu anugerah Allah, jikalau datang anugerah Allah, jadilah seluruh maksiat itu menjadi kecil. Al-qabala al-'adla 'ada kullu ma'asyatin sagiratan misla a'dhamiha fil nasabi. Wa idza kana itimadul 'abdi 'ala fadlillah ta'ala wa karamih sagura indahu kullu syai'in duna dzalika. Maka apabila berpegangnya si hamba itu atas anugerah Allah dan kemurahan Allah, maka kecillah di sisinya setiap sesuatu yang lain daripada yang demikian itu. Jadi ada orang, hati manusia itu mensikapi hidup, mensikapi dosa itu ada dua pegangan. Ada yang berpegang dengan anugerah Allah. Kalau ini yang berpegang dengan anugerah Allah, maka dosa seberapapun itu besarnya, maka itu kecil di sisi Allah. Tapi apabila orang itu memandang anugerah Allah, seberapapun kecil itu dosanya, tapi ketika dia memandang kepada keadilan Allah, dosa kecil itu semuanya besar. Masalahnya ia maksiatnya lawan Allah. Bal idastahkama ru'yatal fadli asmara ru'yatal mufaddil al-karim wa inna ru'yatal awsafil azaliyah tadmahilu sifatul basyariyah fadlan an ayyakuna la amalun aw ilmun aw wasfun inda dalika tazku amalul abdi. Maka ketika orang itu melihat sifatnya Allah, maka hancurlah sifat kemanusiaan itu, apalagi bahwasanya adalah manusia itu punya amal, punya ilmu atau punya sifat. Faidah dari maka ketika itulah tazku a'malul abdi, bersihlah amal seorang hamba tersebut. Wa tufidu 'alal qulub, tawarwada melimpah-limpahlah atas hati orang itu nurnya. Wa tuksal ahwalu asraraha wa tanshattu al-jawari wal quwa wa yasu min sukril hawa wa dhalika samaratu ghaibatil abdi an kauni 'amilan fayakunu kal alati fi yadi sani'i yuharrikuha wa yusakkinuha kaifa syaa. Wala dhalika al-ma'na sahha anna nuskhata ala ma hiya alayhi. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, berkata mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, innama arada 'alaika warithi takuna alayhi bi walidat. La amala ardiya li qulub min amalin yajibu an tashuhuduh
wa yuhtakaru indaka wujud. Tidak ada amalan yang paling diharap bagi itu hati seumpama amalan kita tidak memandang amal tersebut. Jadi amalan hati itu yakni jangan memandang kita yang berisi amal. Dan tidak ada yang paling hina di hati itu ketika kita memandang rasa diri kita yang beramal. Tidak ada amal yang paling diharap di hati itu, yakni kecuali kita memandang diri kita tidak punya amal. Dan tidak ada yang paling hina di hati kita itu ketika merasa diri kita punya amal. La amala fil qulub wa naqul qulub bil amal. Tidak ada amal yang paling bermanfaat bagi hati. Ai wa naqul qulub bil amal, manfaat hati itu yakni bil amal, dengan amal. Ma yufidu 'alaiha min anwaril qabul wa khilai asraril usul. Yang bermanfaat dengan hati itu dengan amal, ma yufidu 'alaiha, apa yang melimpah atasnya daripada nur diterima Allah dan mendapat rahasia usul kepada Allah. Wal amal idza ghabal amilaha an kauni amilan tazakkat an dhulumatil khawadih. Dan amal itu apabila yang beramal tidak memandang kepada amal tersebut. Wal amalu idza ghabal amilu laha, dan amal itu apabila tidak memandang orang yang beramal itu kepada amal tersebut, artinya karena merasa ingin beramal, tazakkat an-dhulumatul khawadih, maka amal itu akan menjadi bersih daripada gelapnya segala khawadih, kecederaan. Jadi amal kita itu bisa cedera apabila kita merasa diri kita beramal. Ya, amal itu wiritan-wiritan, rasa kita baca sholawat, rasa kita baca istighfar, rasa kita baca Quran, rasa kita baca dalail. Nah, ketika ada rasa-rasa tersebut, maka amal kita itu cedera. Bahasa bedanya amal kita itu cacat. Karena rasa kita beramal. Wa salimat min afadir riya wal ijab, dan amal yang selamat itu, amal yang bersih itu apabila selamat daripada bahayanya riya. Ketika kita beramal lalu kita minta nilai lawan orang lain, ujub bangga dengan itu amal, maka amal kita itu menjadi dhulumatul khawadih, menjadi kegelapan yang mencederai. Jadi bisa aja amal seseorang itu cedera padahal dia beramal. Jadi amalnya cedera. Kenapa amalnya cedera? Karena riya, karena ujub, karena ia merasa beramal. Nah, itu namanya cederai amal. Wala yakunu dzalika illa man qad in mahaka baqayahu. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang sudah hilang baqayahu, sisa-sisa tersebut. Jadi amal orang itu bersih. Pertama, amal orang itu nyata diterima Allah. Pertama, apabila amal itu dia tidak merasa dia yang beramal. Yang kedua, apabila amal itu selamat daripada riya. Yang ketiga, amal itu selamat daripada ujub. Itu anjuran. Taqabbalallahu minkum, Allah menerima amal kamu. Nah, Allah menerima amal kamu itu kenapa? Karena yang tiga tadi ada. Pertama, selamat daripada apa? Daripada merasa beramal. Yang kedua, ia selamat daripada riya. Yang ketiga, ia selamat daripada ujub. Nah, tiga ini apabila di hati kita, Allah akan menerima amal kita. La yakunu kadzalika ila man qad haqqat wa ghayyahu wa talashat awsafuhu wa muhyadatu tahta musyiqatan wa tauhid. Sebenarnya itu tidak bisa hilang punya sini kecuali kita masuk di bawah cahaya tauhid. Wa saqat tahta azamati tafriq wa la yakunu kadzalika. Wa la yanfaqu ghaliban an muhbitatil a'mal min rada'il awsaf wa shuhul ahwal.
Maka jika tidak ada seperti itu, maka tidak terpaculah kebanyakannya daripada yang menggugurkan itu amal, daripada kotornya ini sifat dan campuran ini hal. Artinya kalau orang itu kada bertauhid, kalau ini hendak amalnya ikhlas itu kada mungkin. Kalau orang itu kada bertauhid, kalau dia mengharap amalnya itu selamat dari riya, biasanya kada mungkin. Nah jadi orang itu hilang rasa beramal, hilang sifat riya, hilang rasa ujub tadi karena orang itu lamas di dalam lautan tauhid. Wal mujahada wa in kana laha atharun fi dhawahir pada mazidi mujahadati wa tahri turuq al-ikhlas wa sidqi, lakin la kaman kana ma'khudan an nafsihi ghaiban an hissihi ma'a baqa'i sahwi fil amal wa hifdhi fil ahwal wa subhana man rafa'a sya'na qawmin wa 'ala maqamahum wa tamama 'alaihi sabiqati fadlihi وجنبه وابتلى به غيره من الآفات ورجع الأعمال القلب عين لصلاح ووصول نجاحه بالغيبة عن رؤية نفسه. Maka raja'ul amal qalbi, harapan amal itu lil qalbi bagi itu hati, aini solahi, amalan memperbaiki hati itu dan menghasilkan keselamatan hati, bil ghaibati an ru'yati nafsi, dengan cara kita tidak memandang diri kita yang beramal. Jadi amal itu akan memperbaiki hati atau menghasilkan keselamatan hati, pertama jangan merasa diri kita beramal. Baqul amalin tadharu bihi la ya'taddu wa in kana hadith khatiran. Dan jikalau amal itu nampak padanya, wa kullu amalin tadharu bihi, setiap amal yang nampak padanya, la ya'taddu, itu tidak dihitung amal. Ketika amal itu rasa kita beramal, maka itu jadi tidak disebut amal. Kullu amalin tadharu bihi la yu'taddu bihi wa in kana khatiran. Setiap amal yang nampak padanya, setiap amal yang rasa kita beramal, la yu'taddu, maka itu tidak dihitung sebagai amal. Artinya itu lain amal narannya. Kullu amalin tadharu fihi la yu'taddu bih. Setiap amal yang nampak padanya, pada orang tadi ada amal, apabila ia merasa beramal, maka la yu'taddu bih, maka itu tidak dibilang amal. Wa kullama ghabat an ru'yati bihi, dan manakala ia hilang daripada memandang amal tersebut, artinya lainnya nampak amal, bahwa al-'azim wa in kana hakiran, maka nilai amal itu yakni besar sekalipun amalnya itu hakiran, hina. Tapi rasa amal tadi bukan dari ini. Ya paling minim amal itu dari tolong Allah Ta'ala lah misalnya. Sekalipun cuma ia baca subhanallah sekali, tapi nilainya di sisi Allah itu besar. Asal wabat an ru'yati habihi, ia kadang memandang amal tersebut, kadang memandang amal tersebut. ولفي ذلك فلا شيء من الأعمال يرجع لإيجاد الخير والقدر الخطير من عمل تجيب النفس بها ولا يقدر لها وزن النذير. Maka tidak ada sesuatu daripada amal yang diharap bagi menarik kebaikan dan qadar yang besar daripada amal yang hilang nafsunya memandang padanya, dan tidak kuasa baginya itu timbangan bandingannya. Pada maka natil waridatu tab'asu ala nuhud wa tu'inu ala ada'i nawafili wal furud. Manakala adalah waridat itu ilmu laduni. Walau maka natil waridatu, manakala adalah ilmu laduni tersebut tab'asu dikul daripada kita nuhud, daripada hasil daripada kita bawirin. Watiunu ala ada'i nawafil, dan itu menolong atas kita mengerjakan sunat-sunat dan fardu.
karena iradu alaika min Allah, dan adalah Allah menghendaki akan di atas engkau daripada Allah, litakuna alaihi biha walidan la litakuna bihi syahidan. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, berkata mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, innama awrada alaika al-walid litakuna alaika bihi walidan. Hanya saja Allah mendatangkan atas engkau walid. Hanya saja Allah mendatangkan atas engkau al-walid bermacam-macam taat. Walid itu bermacam-macam taat. Litakun alaihi walidan, supaya adalah ia atasnya, supaya engkau adalah atasnya bihi walidan, supaya engkau diberi Allah atasnya, yakni syukur. Walidan, syukur atau memandang anugerah. Jadi Allah memberikan lawan kita itu macam-macam taat. Kenapa Allah berikan macam-macam taat? Supaya kita memandang di dalam taat itu, yakni syukur kepada Allah. Litakuna alaihi bihi walidan. Jadi tujuan Allah memberi kita macam-macam misalnya nikmat, supaya kita itu syukur. Diberi Allah lawan kita di macam-macam bala musibah, supaya kita itu sabar. Innama awrada alaikal walid litakuna alaihi bihi walidan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.